Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe, semoga diberikan umur panjang, kesehatan dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Di sebuah desa terpencil yang tersembunyi di antara hutan jati yang lebat di Pantura, Jawa Tengah, kehidupan Ila Kersani, seorang janda berusia 35 tahun, terus bergulir penuh kesederhanaan dan perjuangan. Rumahnya yang hanya berdinding papan sengon dan beratap genteng yang sudah mulai rapuh berdiri di tepi kampung. Rumah panggung kecil itu tampak seperti cermin dari kehidupan yang dia jalani, selalu berada di ujung ketidakpastian. Setiap angin yang datang membawa aroma daun jati kering yang berdesir, seolah menjadi satu-satunya hiburan di tengah rutinitas yang melelahkan. Ila dengan wajah yang sudah sedikit memudar oleh waktu dan kelelahan bangun sebelum fajar setiap hari. Dia menapaki jalanan berlumpur menuju sawah, merawat tanaman, atau terkadang mencuci pakaian untuk keluarga yang lebih mampu. Pekerjaan serabutan yang dia lakukan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Terkadang satu-satunya lauk yang bisa mereka makan adalah tempe atau tahu. Kadang hanya garam dan nasi jika nasib tak berpihak pada mereka. Ila adalah seorang ibu yang tangguh. Sejak suaminya Irfan meninggal akibat kecelakaan kerja 2 tahun lalu, seluruh beban keluarga jatuh di pundaknya. Irfan yang biasa mencari nafkah sebagai buruh di ladang meninggal dunia secara tragis saat dia memanjat pohon jati untuk memotong ranting-ranting kayu. Karena kelelahan atau mungkin kelalaian, dia kehilangan pijakan dan jatuh dari ketinggian. Warga yang mendengar teriakannya berlarian untuk menolong, tapi semuanya sudah terlambat. Kepergian Irfan meninggalkan luka yang mendalam, bukan hanya bagi Ila, tetapi juga bagi 7 anak yang kini menjadi tanggung jawabnya. Ila tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama setelah kepergian Irfan. Sebagai tulang punggung keluarga, ia harus melakukan segalanya agar anak-anaknya bisa tetap makan dan hidup layak. Mustafa, anak sulungnya yang berusia 17 tahun, seringkali melewatkan sekolah untuk membantu di sawah atau mengangkut barang-barang di pasar demi mendapat beberapa lembar uang. Siti, adiknya yang berusia 13 tahun, juga sering membantu Ila mencuci pakaian di sungai atau merawat adik-adiknya. Bima yang berusia 10 tahun, Rina yang berusia 7 tahun, dan si kembar Dini dan Dika yang baru berusia 3 tahun, walau masih kecil, turut berperan dalam kehidupan keluarga yang penuh tantangan ini. Namun, hidup mereka tidak pernah cukup. Mereka sering tidur dengan perut kosong, dan pakaian yang mereka kenakan sudah bertambal-tambal. Buku sekolah pun hanya ada pada Mustafa. Itu pun adalah warisan dari kakak sepupu yang sudah lulus. Di malam hari setelah anak-anaknya terlelap, Ila sering duduk sendiri di beranda rumah yang sepi, menatap langit yang gelap dengan taburan bintang-bintang yang memudar. Pikirannya selalu dipenuhi pertanyaan yang sama, bagaimana caraku memberi masa depan yang lebih baik bagi anak-anak? Suatu malam, Ila teringat cerita dari tetangga yang pernah bekerja sebagai TKI di luar negeri. Mereka pulang dengan membawa uang yang cukup untuk membangun rumah, memberi pendidikan yang layak bagi anak-anak mereka, dan hidup jauh lebih baik dari sebelumnya. Hal itu membuat Ila tergoda meskipun dia tahu risiko yang akan dihadapi. Cerita-cerita itu seolah menjadi secercah harapan yang terang di tengah gelapnya hidup mereka. Namun dia juga mendengar cerita buruk tentang para TKI. Beberapa di antaranya tak pernah kembali atau diperlakukan dengan sangat buruk di luar negeri. Tetapi Ila memikirkan anak-anaknya. Dia merasa tak ada pilihan lain. Dia harus berusaha demi mereka. Suatu malam setelah seharian penuh bekerja, Ila duduk di lantai kayu yang sudah lapuk, ditemani oleh Mustafa yang sedang memperbaiki sandal jepit Bima dengan lem tua. Cahaya lampu minyak yang redup hanya menyinari sebagian wajah mereka. Ila membuka pembicaraan dengan suara pelan namun tegas. "Mustafa, ibu pikir-pikir, mungkin ibu harus kerja ke luar negeri jadi TKI. Kalau ibu bisa bawa pulang uang banyak, kalian bisa sekolah lagi. Kita bisa punya hidup yang lebih layak." Mustafa terhenti. Tangannya yang memegang sandal jepit itu tampak kaku. Matanya yang cerdas menatap ibunya dengan penuh kekhawatiran. "Ibu, jangan pergi," serunya. Suaranya gemetar oleh ketakutan yang tak bisa ia sembunyikan.
Ibu, janji, Mustafa akan cari kerja. Ibu nggak usah pergi jauh. Kita bisa atasi ini bareng-bareng di sini. Matanya berkaca-kaca penuh dengan rasa takut yang tak bisa dia sembunyikan. Takut akan kehilangan satu-satunya orang tua yang ia miliki. Takut akan keluarga yang terpisah. Ila menatap Mustafa. Hati ibu mana yang tidak hancur melihat anaknya begitu. Dia tahu Mustafa adalah anak yang sangat bertanggung jawab sejak ayahnya meninggal. Setiap kali Ila merasa lelah, Mustafa selalu ada untuk membantu meski harus mengorbankan mimpinya. Namun di satu sisi, Ila tahu bahwa tanpa perubahan besar seperti pergi ke luar negeri, keluarga mereka akan terus terjebak dalam kemiskinan. Mustafa, kamu masih muda, kamu harus sekolah, punya masa depan. Biarlah ibu yang bekerja keras untuk kalian, kata Ila dengan mencoba meredam gelombang emosi di hati anaknya. Ibu nggak mau masa depanmu hancur, lanjutnya dengan suara penuh harap. Mustafa menggenggam tangan ibunya. Bu, aku sudah cukup besar. Aku bisa kerja, aku bisa bantu ibu. Aku nggak mau ibu pergi. Aku dengar cerita buruk tentang orang yang kerja di luar negeri. Ada yang nggak pulang, ada yang diperlakukan buruk. Aku nggak mau ibu. Kata-kata itu penuh dengan tekad dan emosi yang menggetarkan hati Ila. Percakapan itu berlangsung hingga larut malam, penuh dengan air mata dan argumen yang bertabrakan. Ila ingin yang terbaik untuk anak-anaknya, tetapi Mustafa tak rela kehilangan ibunya. Setelah berhari-hari berpikir, akhirnya Ila luluh. Baiklah, Mustafa, kita coba bertahan di sini, tapi kamu harus janji tetap sekolah. Ibu nggak mau masa depanmu hancur, kata Ila dengan suara penuh harap. Mustafa mengangguk dengan mantap. Aku janji, Bu. Aku akan sekolah sambil kerja. Kita akan lewati ini bersama. Sejak saat itu, hidup keluarga kecil ini mulai berubah arah. Mustafa bangun sebelum matahari terbit, berjalan kaki 3 kilometer ke pasar untuk bekerja sebagai kulit panggul, mengangkat karung beras, sayuran, dan barang dagangan lainnya. Setelah itu, ia berlari ke sekolah dengan seragam yang sudah pudar. Tubuhnya lelah, tapi semangatnya tak pernah pudar. Sore hari, dia kembali membantu ibunya di ladang atau mencari kayu bakar di hutan jati. Ila tak tinggal diam. Dia mulai menjahit pakaian untuk tetangga dengan mesin jahit tua peninggalan ibunya. Dia juga membuat anyaman bambu untuk dijual dan mencuci pakaian di sungai ketika ada pesanan. Penghasilan mereka masih sangat minim, tapi cukup untuk membeli beras dan kebutuhan pokok. Namun meski hidup mereka penuh perjuangan, ketakutan selalu menghantui Ila. Apakah keputusan untuk tetap tinggal adalah yang terbaik? Apakah mereka akan terus terjebak dalam kemiskinan selamanya? Setiap kali dia mendengar suara napas Mustafa yang teratur atau melihat senyum kecil di wajah adik-adiknya, dia merasa keputusannya belum sia-sia. Setidaknya mereka masih bersama. Namun tak lama kemudian, kehidupan mereka akan berubah. Sebuah pertemuan yang tak terduga akan membawa keluarga ini ke dalam sebuah perjalanan yang tak bisa mereka bayangkan sebelumnya. Pagi itu, angin sepel-sepel yang biasanya membawa aroma segar dari hutan jati terasa lebih kering dari biasanya, seperti ada yang tak beres di udara. Ila yang sedang menjemur pakaian di halaman rumahnya berhenti sejenak. Matanya yang lelah menatap sebuah mobil hitam mengkilap yang melintas di depan rumahnya. Di desa terpencil seperti ini, mobil mewah adalah pemandangan langka. Ila merasa ada yang aneh, tapi ia mencoba mengabaikannya dan kembali menyusun pakaian di tali jemuran, berharap tak ada gangguan. Namun mobil itu berhenti tepat di depan rumahnya. Sebuah suara mesin yang mendengung keras memecah keheningan desa yang biasanya hanya dipenuhi oleh desiran angin dan suara burung pagi. Ila menoleh, hatinya mulai gelisah. Seorang pria parubaya dengan kemeja batik mahal turun dari mobil itu. Wajahnya tampan dengan kumis tebal yang terawat. Sepatu kulitnya yang mengkilap bersinar di bawah sinar matahari pagi. Dia berjalan menuju Ila dengan senyum lebar di wajahnya. Ila terdiam sesaat, merasakan sesuatu yang tak nyaman. "Pagi, Mbak Ila," sapa pria itu dengan suara halus yang penuh percaya diri. "Saya Joko dari desa sebelah. Boleh saya bicara sebentar?" Ila yang terkejut dengan kedatangan pria asing itu hanya mengangguk. "Selamat pagi, Pak. Ada apa, Pak?"
Jawabnya ragu. Pria itu tersenyum lebar. Matanya melirik rumah kecil yang tampak rapuh sebelum kembali menatap Ila. Saya mendengar tentang perjuangan Mbak Ila dan anak-anak. Saya sangat mengagumi ketangguhan, katanya, nadanya tulus. Tapi ada sesuatu yang membuat Ila merasa janggal. Saya datang untuk menawarkan sesuatu yang mungkin bisa mengubah hidup Mbak dan anak-anak. Ila menatap pria itu dengan hati yang mulai gelisah. Apa yang Bapak maksudkan? Tanya Ila semakin penasaran. Pak Joko menatapnya dengan tajam. Mbak Ila, saya ingin melamar Mbak untuk menjadi istri saya. Saya tahu ini terdengar mendadak, tapi saya benar-benar serius. Mbak dan anak-anak tak perlu khawatir lagi tentang hidup. Saya punya rumah besar, usaha genteng yang sukses, dan harta yang cukup untuk memastikan hidup kalian nyaman. Ila terdiam, mulutnya terasa kering. Tawaran itu seperti mimpi yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Namun di sisi lain, dia merasa terperangkap dalam kemiskinan yang tak kunjung berakhir. Bayangan tentang rumah besar, anak-anak yang bisa sekolah tanpa khawatir biaya, dan kehidupan yang lebih baik menggoda hatinya. Mbak Ila, lanjut Pak Joko dengan suara penuh keyakinan. Anak-anak bisa sekolah tanpa khawatir biaya. Mbak tidak perlu lagi menjahit pakaian hingga larut malam. Saya bisa memberi kehidupan yang lebih baik untuk kalian semua. Ila menunduk. Kata-kata Pak Joko bagaikan air yang mengalir ke dalam hatinya yang haus. Setiap kalimat yang keluar dari mulut pria itu seolah menjanjikan perubahan besar hidup mereka yang selama ini penuh perjuangan dan keterbatasan. Tiba-tiba Ila merasa terperangkap dalam keputusan besar yang belum sempat ia pikirkan matang-matang. Namun, Ila juga tahu, mungkin ini adalah jalan keluar dari penderitaan mereka. Setelah tawaran mengejutkan dari Pak Joko, malam itu, Ila merasa hatinya bimbang. Meski kehidupan mereka penuh dengan perjuangan, ada sesuatu yang terasa tidak biasa dengan kedatangan pria asing itu. Apakah tawaran itu benar-benar untuk kebaikan mereka? Ataukah ada sesuatu yang lebih gelap di balik itu semua? Keesokan harinya, Pak Joko datang lagi ke rumah mereka. Kali ini, dengan tawaran yang lebih meyakinkan. Dia mengajak keluarga Ila untuk berpindah ke rumah besar miliknya yang terletak di tengah hutan jati. Semua ini terdengar seperti kebahagiaan yang dijanjikan. Mimpi indah yang selama ini hanya ada dalam angan-angan mereka. Namun, meski anak-anaknya tampak antusias, terutama Bima dan Rina yang tak sabar untuk melihat rumah baru mereka, Mustafa tetap merasa gelisah. Dia merasa ada yang tidak beres dengan semuanya. Setelah pernikahan yang terjadi begitu cepat, Mustafa mulai merasakan adanya kejanggalan yang terus menghantuinya. Malam pertama di rumah besar itu, yang tampak megah dan penuh dengan kemewahan, malah memberi ketegangan yang semakin besar. Rumah itu terasa sangat sepi dan sunyi, dan bayang-bayang yang muncul dari sudut-sudut ruangan semakin menambah kesan menakutkan. Mustafa mendengar langkah kaki yang samar di lorong-lorong panjang rumah itu. Suara yang terdengar seperti bisikan angin, namun sangat berbeda dari yang biasa dia dengar. Rani, adik perempuannya, pun melihat sosok wanita dengan gaun putih lusuh berdiri di jendela pada malam pertama mereka di rumah itu. Suaranya gemetar saat menceritakan kejadian itu, namun Ila berusaha menenangkan Rani dan anak-anaknya. Itu cuma bayangan, jawab Ila tegas, meski hatinya penuh kecemasan. Mustafa merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang tersembunyi di balik kehidupan mewah ini. Dia merasa keluarga mereka terjebak dalam sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang bisa mereka bayangkan. Hari-hari berlalu, dan setiap malam ketakutan semakin menghantui mereka. Mustafa semakin yakin bahwa Pak Joko menyembunyikan sesuatu yang buruk. Suatu malam, Mustafa memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Dia mengunjungi gudang kayu yang terletak di belakang rumah besar itu, tempat yang selalu terasa aneh sejak mereka pindah ke sana. Pintu gudang itu berderit saat dia membukanya, dan udara di dalamnya terasa lembab dan dingin. Dalam kegelapan, Mustafa menemukan sebuah peti kayu besar yang tertutup rapat. Ketika ia membuka peti itu, dia terkejut menemukan tumpukan tulang manusia yang rapuh di dalamnya. Ada juga sebuah buku tua dengan sampul kulit yang sudah mengelupas, penuh dengan simbol-simbol aneh.
Mustafa membuka buku itu dan menemukan petunjuk tentang ritual pengorbanan yang dilakukan untuk mendapatkan kekayaan abadi. Ternyata, Pak Joko bukan hanya seorang pengusaha genteng biasa. Dia telah melakukan perjanjian gelap dengan kekuatan jahat untuk mendapatkan segala kemewahannya. Kejadian-kejadian aneh yang mereka alami di rumah dan semua yang terjadi adalah akibat dari kekuatan gelap yang dikendalikan oleh Pak Joko. Dengan bukti yang ia temukan, Mustafa kembali ke rumah dan memutuskan untuk mengungkapkan semuanya kepada ibunya. Ila terkejut dan tidak bisa mempercayai kenyataan yang diungkapkan Mustafa. "Apa yang kamu katakan, Mustafa? Apakah ini benar?" tanyanya dengan suara gemetar. Namun Mustafa meyakinkan ibunya bahwa mereka tidak bisa tinggal di rumah itu lagi. Malam itu, Mustafa dan Ila menyusun rencana untuk menghadapi Pak Joko. Mereka tahu bahwa Pak Joko tidak akan membiarkan mereka begitu saja dan kemungkinan besar dia akan menggunakan kekuatan jahatnya untuk menghentikan mereka. Namun, Mustafa tidak bisa mundur. Ia harus melindungi ibunya dan adik-adiknya, tak peduli apapun yang terjadi. Ketika Mustafa dan Ila menemui Pak Joko di ruang tamu, Pak Joko hanya tersenyum dingin, tampak tak terkejut dengan apa yang mereka ungkapkan. "Kalian datang terlalu jauh," kata Pak Joko dengan suara datar namun penuh ancaman. "Kekuatan yang ada padaku jauh lebih besar dari yang bisa kalian bayangkan." Namun, Mustafa yang kini lebih kuat dan penuh tekad tidak takut. Ia menantang Pak Joko dengan berani. "Kami sudah cukup dengan kebohongan ini. Keluarga kami sudah terlalu banyak menderita. Kami akan menghentikan semua ini." Tiba-tiba, bayangan gelap mulai bergerak di dalam ruangan. Makhluk-makhluk hitam dengan mata merah menyala muncul, mengelilingi Pak Joko. Mereka bergerak cepat seperti angin, seolah siap menyerang. Namun, Mustafa tidak mundur. Ia menggenggam buku kuno itu dengan erat dan mengingat kata-kata bijak yang diajarkan kakeknya tentang kekuatan doa yang bisa mengusir kegelapan. Dengan suara gemetar namun penuh keyakinan, Mustafa mulai melafalkan doa yang diajarkan kakeknya. "Ya Tuhan, lindungi kami dari kejahatan ini, jauhkan kami dari kegelapan." Semakin keras dan dalam doa itu dilafalkan, bayangan-bayangan hitam itu mulai mengeluarkan jeritan kesakitan. Mereka terhisap kembali ke dalam kegelapan, seperti diterpa cahaya terang yang memaksa mereka mundur. Pak Joko berteriak dengan suara penuh ketakutan. Tubuhnya terjatuh ke lantai, kulitnya mulai mengerut, tubuhnya membusuk dalam hitungan detik. Semua yang tampak kuat dan berkuasa pada diri Pak Joko kini hanyalah tumpukan tubuh yang tak bernyawa. Setelah itu, keluarga Ila kembali ke desa mereka yang sederhana, tempat yang dulu mereka anggap penuh dengan kekurangan, namun kini terasa lebih berharga dari sebelumnya. Mereka telah mengalahkan kegelapan dan mengungkapkan kebenaran. Keluarga mereka kini bisa memulai hidup baru, hidup yang lebih baik, lebih jujur, dan penuh dengan cinta. Mustafa yang dulu merasa lemah kini merasa lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun perjalanan hidup mereka tidak akan pernah mudah, mereka akan selalu bersama, dan bersama-sama mereka akan membangun kehidupan yang lebih baik. Dalam Islam, kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak halal, seperti melalui pesugihan atau perjanjian dengan kekuatan jahat, sangat dilarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran bahwa segala bentuk harta yang diperoleh dengan cara yang tidak sesuai dengan syariatnya akan mendatangkan keburukan, bukan berkah. Sebagai umat Muslim, kita diajarkan untuk selalu mencari rezeki yang halal dan berusaha dengan usaha yang baik dan benar, meskipun jalan hidup penuh dengan ujian. Harta yang diperoleh dengan cara yang baik akan membawa keberkahan bagi kehidupan dunia dan akhirat, sedangkan yang diperoleh dengan cara yang salah hanya akan membawa kehancuran. Sebagai seorang ibu dan kepala keluarga, Ila dalam cerita ini menunjukkan perjuangan yang luar biasa demi kesejahteraan anak-anaknya. Islam mengajarkan kita untuk berjuang keras dalam mencari rezeki yang halal dan menjaga amanah Allah dalam keluarga. Dalam menghadapi kesulitan hidup, kita diajarkan untuk selalu bertawakal kepada Allah, berdoa, dan bersyukur atas segala nikmat yang diberikan, sekecil apapun itu. Allah berjanji bahwa Dia tidak akan membebani seseorang di luar batas kemampuannya, dan bahwa setiap ujian yang datang pasti ada jalan keluarnya. Dengan sabar, usaha yang baik, dan tawakal, Allah akan memberikan solusi terbaik untuk setiap masalah yang kita hadapi.
Terima kasih Sobat Tirai Gaib. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rejeki, serta selamat dunia akhirat.